dinamakan bulan Sya'ban, maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang amat mengetahui. Tetapi Nabi mengatakan li'annahu yatasya'abu fihi khairun katsir. Karena di dalam bulan Sya'ban itu banyak bercabang-cabang kebaikan. Dan juga di bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa penting. Yang pertama, berpindahnya arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram yang ada di Mekah. Yang kedua, turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, perintah baca selawat pun terjadi di bulan Sya'ban. Yang ketiga, terjadi pernikahan Nabi kita Muhammad SAW dengan Siti Hafsah dan Siti Juwairiyah, itu juga terjadi di bulan Sya'ban. Yang keempat, bahwa di bulan Sya'ban ini ada satu malam yang disebut malam nisfu Sya'ban. Nah, yang keempat aja yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam kitab Durratun Nasihin diterangkan atani Jibril lailatan nisfi min Sya'ban, telah datang kepadaku malaikat Jibril pada malam nisfu Sya'ban. Wa qala ya Muhammad, dan Jibril berkata, wahai Muhammad, qum wa shalli warfa' ra'saka wa yadayka ila sama, bangun dan salatlah, angkat kedua tanganmu ke langit. Ya, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah, karena malam ini Allah buka pintu-pintu rahmat dan pintu-pintu langit. Faqala li Jibril, maka baginda kita Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, ma hadhihi lailah, malam apa ini? Maka kata malaikat Jibril, hadhihi lailatun yuftahu fiha abwabur rahmah salatu mi'ati babim minar rahmah. Pada malam ini Allah buka 300 pintu rahmat. Fayughfaru lahum li jami'i khalqihi, bahkan Allah bakal mengampuni seluruh hambanya, seluruh makhluknya, ya, man la yusyriku billahi syai'an, selagi hamba itu tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Kita mau orang condet, kagak ada yang nyembah Allah terus nyembah lagi pohon bacang, nggak ada. Nyembah Allah terus nyembah lagi tiang listrik, kagak ada. Ya, insya Allah. Tapi ada beberapa orang yang malam nisfu Sya'ban nggak dapat ampunan dan rahmat Allah. Di antaranya illa man kana sahiran, adalah orang yang memiliki ilmu sihir, ilmu santet atau ilmu tenun. Kalau dia nggak tobat, maka nggak dapat rahmat dan ampunan Allah. Yang kedua, aukahinan, para dukun, paranormal yang ngobatin bukan dengan cara syariah. Bahkan banyak dukun yang pasang pelang bakal membuat kaya orang lain. Saya mah gampang aja, kalau memang tuh dukun bisa bikin kaya orang lain, ngapa nggak dia duluan, saudara? Ya, bahkan kata Nabi, man atakahinan, siapa orang yang datang ke dukun, fasaddaqahu, dan ia membenarkan apa itu omongan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, sungguh ia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis yang lain dikatakan, man atakahinan, siapa orang yang datang ke dukun, fasa'alahu an syai'in, dan ia menanyakan sesuatu kepada dukun, lam tuqbal salatuhu arba'ina lailatan, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Hati-hati ya, i'tikad kita bisa rusak. Padahal 17 kali dalam sehari kita beriktikad. Ketika kita salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kadang-kadang rusak nih, iyyaka na'budu wa duku nasta'in. Ya, harusnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus yang ketiga, yang enggak mendapat ampunan Allah, au musyahidan, orang yang saling bermusuhan. Bahkan orang yang musuh kepada saudaranya yang muslim, bahkan kedengkiannya itu dibawa sampai mati, jangankan surga, bau surga dia nggak akan menyiumnya, saudara. Dalam satu hadisnya Nabi mengatakan, la yahillu lil muslimin, tidak halal bagi seorang muslim ayah jura akhahu fawqa salasin, bahwa dia mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari.
Wa man hajara akhahu fawqa salasin, barang siapa yang mendiamkan akan saudaranya lebih dari 3 hari, fa in mata, kalau dia mati dakhalan nar, pasti dia masuk neraka. Tuh. Jadi kalau berantem jangan lebih dari 3 hari. Suami istri berantem jangan lebih dari 3 hari. Ini udah berapa kali Ramadan, berapa kali Lebaran, udah kayak Bang Toib nggak pulang-pulang masih berantem. Apalagi Betawi, saudara. Betawi itu kalau udah berantem pakai perpanjangan waktu. Iya, orang dulu apalagi Betawi dulu. Gua sih jangan lagi rumahnya, cericipannya nggak bakal gue injek tuh. Ngerti nggak cericipan? Ya. Terus sekarang sih udah nggak ada kali cericipan ya rumah-rumah kita. Ya. Jadi kalau berantem dia lebih dari 3 hari, ya, kalau dia mati dakhalan nar. Begitu juga mungkin ya, karena pengen masuk bulan suci Ramadan, ada saudara kita yang jauh dari Bandung, dari Surabaya, dari Semarang datang ke rumah kita, maka sunnah kita melayaninya 3 hari itu. Kalau dia nginep di rumah kita, pagi ada nasi uduk, ntar siang ada gabus pucung, malam ntar ada soto, besok ganti lagi menunya. Sunnah 3 hari. Lebih dari 3 hari nggak sunnah. Lagi biar dia mikir, ngurusin lu aja. Ya. Jadi sunnah tuh kalau kita punya apa? Saudara dari kampung main ya ke rumah kita 3 hari. Lagi kalau misalnya kita dijamu sampai begitu 3 hari, kita biar punya pikiran. Ya, dia kan punya anak, dia punya keluarga, genggam dah. Namanya tahabu, tahadu, saling memberi, ya. Terus siapa lagi yang nggak dapat ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban? Di antaranya aumud mina khamrin, orang yang minum khamr. Bahkan kata Nabi, man syariba khamra fid dunya, siapa orang yang meminum khamr ketika hidup di dunia, lam yashrabha fil akhirah, Allah nggak izinkan ia untuk meminumnya di akhirat. Kenapa? Li'annal khamra, karena sesungguhnya khamr syarabu ahlil jannah, adalah minumannya penduduk surga. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata oleh sebagian ulama, hadza wa'idun, ini hadis merupakan satu ancaman. Bi annahu, karena sesungguhnya peminum khamr la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Di hadis yang lain Nabi mengatakan al khamru ummul khaba'is, khamr itu pangkalnya dari segala kejahatan. Faman syaribaha, maka barang siapa yang meminum khamr, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, gak akan diterima sholatnya selama 40 hari. 40 hari gak diterima tuh orang yang minum khamr. Ada yang tanya kenapa 40 hari? Li'anna khamra, karena sesungguhnya khamr tabqa fi a'dha'ihi arba'ina yauman, ia akan mengendap di anggota orang yang meminum khamr itu selama 40 hari. Jadi kalau kita minum khamr 40 hari tuh khamr gak akan hilang di tubuh kita. Fa'in mata, kalau dia mati, wahiyya fi batnihi, dan di dalam perutnya masih ada tuh khamr, mata mitatan jahiliyatan, maka mati ia dalam keadaan jahiliyah, mati ia dalam keadaan su'ul khatimah. Ada yang tanya lagi, kenapa kok sholat bukan ibadah seperti puasa, zakat? Maka dijawab, di annaha, karena sesungguhnya sholat afdalu ibadatil badan, seabdol-abdolnya ibadah badan. Maka kalau di dunia kita nggak boleh minum khamr, karena kita mesti mentaati aturan agama. Ya, kalau sekarang namanya bukan khamr lagi, bukan arak lagi, namanya ada yang namanya whisky, brandy, sampanya, bolonya, martini, ahok, magadon, heroin, iming, tripping, topi miring, topi apa dia? Dia udah nyoba. Agak nyoba, ngapalin. Dari tanya vitamin. Ya kan udah. Namanya bukan khamr sekarang. Namanya banyak udah, ya. Maka dari itu jangan minum sekarang dah. Ntar kita minumnya di akhirat saja. Siapa lagi? Au musirran ala zina, orang yang senantiasa terus-menerus melakukan perzinahan. Kalau dia nggak tobat malam nisfu Sya'ban, nggak dapat rahmat dan ampunan Allah. Bahkan dikatakan man zana bimra'atin, siapa orang yang berzinah dengan seorang wanita, fatahallahu alaihi fi qabrihi, maka Allah membukakan alaihi, atasnya, fi qabrihi, di dalam kuburnya, samaniyata abwabi minan nar, 8 pintu daripada api neraka.
yakhruju min tilkal abwab, akan keluar dari setiap pintu itu aqaribu wa hayatun ila yaumil qiyamah, kala jengking dan ular dan sampai hari kiamat. Hati-hati. Kalau di Indonesia saudara, bahkan kita na'udzubillah, tempo-tempo ada yang datang ke anggota MPR DPR minta disahkan yang namanya LGBT. Ya, LGBT ini ada sekelompok orang yang laki suka laki, perempuan suka perempuan. Kalau laki suka laki namanya apa tuh? Laki suka laki namanya homo. Homo apa gay? Gay. Iya, gitu ya? Laki sama laki. Kalau perempuan sama perempuan. Kalau laki sama perempuan hobi. Ya, tapi harus pakai jalur akdun nikah. Saya pernah melihat saudara, ketika ada acara diundang daerah Glodok pagi, itu keluar dari rumah laki-laki berdua, keluar buka pintu cipika-cipiki. La ilaha illallah. Itu udah terjadi. Ya, udah terjadi saudara. Makanya mereka minta disahkan oleh MPR DPR undang-undangnya untuk menikah sesama jenis. Na'udzubillah. Siapa lagi yang enggak mendapatkan ampunan dan rahmat Allah pada malam nisfu Sya'ban au aqidar riba? Orang yang suka makan harta riba. Hati-hati nih, rentenir. Ya, bank keliling. Siapa lagi? Yang nikah kredit riba. Ya, jadi yang memakan ada kelebihan dari pinjaman disebut riba. Hati-hati, dia nggak dapat rahmat dan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Siapa lagi? Au aqal walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Makanya saya pesan besok malam nisfu Sya'ban sebelum datang ke masjid, ke musholla, majlis taklim, kalau masih punya orang tua datangi dulu orang tua kita. Kalau sudah meninggal ziarahi kuburnya. Kata Nabi, man masya li ziyarati walidayhi kataballahu lahu bi kulli khadwatin mi'ata hasanatin. Siapa orang yang berjalan mengunjungi kedua orang tuanya, kalau masih ada dia datangi rumahnya. Kalau sudah meninggal dia ziarahi kuburnya, kataballahu lahu bi kulli khadwatin mi'ata hasanatin, maka dari setiap langkahnya Allah tulis 100 kebaikan. Wa maha anhu mi'ata sayiatin, dan Allah hapus dari tiap langkahnya 100 keburukan. Wa rafa'a lahu mi'ata darajatin, dan dari tiap-tiap langkahnya Allah angkat 100 derajat. Fa idza jalasa baina yadayhima, maka apabila ia duduk di hadapan kedua orang tuanya, wa takallama bi thayyibi kalam, dan ia mengatakan dengan perkataan yang baik, perkataan yang mulia, a'tahu Allah taala yaumil qiyamah, maka memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat nuran yas'a baina yadayhi, sebuah cahaya yang memancar di hadapannya. Fa idza kharaja min indihima, maka apabila ia pulang dari hadapan kedua orang tuanya, kharaja maghfuran lahu, maka pulangnya ia membawa ampunan Allah Subhanahu. Yang terakhir yang enggak mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban adalah auqati ar-rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Bahkan kata Nabi, isnani la yanzuru ilaihima, ada dua orang yang tidak bakal dipandang besok pada hari kiamat. Boro-boro dilihat, dipandang aja kagak. Siapa? Yang pertama, uququl walidain, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, auqati ar-rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Dia enggak bakal dipandang oleh Allah di hari kiamat dan enggak dapat rahmat dan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Bahkan ada satu kisah saudara, itu yang namanya serigala, binatang yang paling buas. Bahkan kalau kita nonton film-film horor, itu serigala keluarnya di tengah malam. Bahkan binatang yang ditakuti juga. Tapi apa yang terjadi saudara, bahwa ketika Nabi Allah Yusuf alaihi salam, bahwa waktu itu Nabi Yusuf dikabarkan dimakan oleh serigala, padahal saudara-saudaranya yang nyeburin Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ayah Nabi Yusuf adalah Nabi Yakub. Begitu Nabi Yusuf diceburkan ke sumur, bajunya diambil, dirobek-robek, dipeperin darah. Dia berkata kepada ayahnya, wahai ayah, Yusuf dimakan serigala. Saking sedihnya Nabiullah Yakub, dia menangis siang malam sehingga matanya buta. Tapi dengan izin Allah, Allah balikan lagi matanya yang buta. Tepat di bulan Sya'ban, Nabiullah Yakub alaihissalam melihat ada serigala turun dari gunung berombong-rombongan
Maka ditanya oleh Nabiullah Yakub, adakah di antara kalian yang memakan anak saya Yusuf? Jangan dibilang saudara, Nabi yang bisa bicara dengan binatang itu cuman Nabi Sulaiman. Semua Nabi bisa. Ya kenapa? Karena di setiap Nabi-Nabi itu ada nur Nabi kita Muhammad. Maka ketika ditanya, serigala ini menjawab, wahai Nabiullah Yakub, kalau bumi saja diharamkan untuk memakan jasadnya para nabi, apalagi kami yang hanya binatang biasa. Lantas kamu sekalian mau kemana turun dari gunung? Ini udah bulan Sya'ban, besok udah masuk bulan. Di gunung sana ada enjit-enjit kami, ada kakek nenek kami. Kami ingin bersilaturahmi. Cuman memang saudara pada saat itu enggak ada roti tawar sama sirup marjan saudara. Andai kata tuh ada, dia kalungin saudara, ya, sama tuh serigala. Maka saya simpulkan, kalau ada orang yang memutuskan tali silaturahmi, bahkan masih kagak mau mengunjungi saudaranya mendekati bulan Ramadan, itu orang lebih jelek daripada serigala. Serigala aja masih mau silaturahmi, padahal dia binatang yang paling buas. Dia masih punya tuh pri kebinatangan. Masa manusia kagak punya pri kemanusiaan. Jadi kalau bisa jangan kita pernah memutuskan tali silaturahmi. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari beberapa orang yang gak mendapatkan rahmat dan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, bisa sampai kita di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyat. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina tawahu biha subhanakallahumma wa tahiyyatu biha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.